Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu petani kelompok tani rukun karya Desa Sangkanjoyo, Kecamatan Ngajen, Kabupaten Pekalongan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Pak Jani ini untuk penyuluhan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari Qiyamul. Bapak Ibu petani Desa Sangkanjoyo yang saya hormati, di sini saya akan sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Hairudin, mahasiswa Polpantang Yoma, Pak. Di sini saya akan memberi penyuluhan dengan materi yaitu mengenal Beveria bassiana sebagai pengendali hayati. Beveria bassiana itu adalah APH, Pak. APH itu agensia hayati. Jadi agensia hayati itu yaitu agensia itu pengendali, hayati itu organisme. Nah, sebelum saya memberikan materi penyuluhannya, sebelumnya saya akan membagikan free test lebih dahulu, Pak, ya. Iya. Mohon diisi kurang lebih waktu ya 5 menit lah. Nama nembak, Mas? Iya, Pak, nama. Enggak. Oh, condan. Monggo Bapak Ibu diisi rumiyin kurang lebih 5 menit. Baik, kembali lagi ke materi, Pak. Ya. Yaitu di sini akan penyuluhan mengenai Beveria bassiana sebagai pengendali hayati. Serangan hama merupakan salah satu faktor pembatas dalam budidaya tanaman. Kehadiran hama bisa membuat pertumbuhan dan produktivitas tanaman terganggu. Bahkan pada serangan yang parah tanaman bisa mati. Maka dari itu pengendalian hama harus dilakukan dengan tepat dan cepat. Salah satu cara untuk pengendalian hama dan cepat dan tepat ramah lingkungan yaitu dengan mengaplikasikan jamur entomopatogen Beveria bassiana. Beveria bassiana adalah jamur hematopatogen yang bisa menyebabkan penyakit pada hama dan jenis serangan spora jamur ini masuk ke tubuh serangga sehingga lewat kulit saluran pencernaan. Setelah berhasil menempel pada tubuh serangga, Beveria bassiana akan berkembang membentuk kecambah atau berbentuk membentuk kultikula tubuh serangga. Jamur ini nantinya akan mengeluarkan racun yang bisa merusak jaringan tubuh sehingga beberapa hari jamur akan mati. Nah, terus cara kerja yang mematikan membuat jamur entomopatogen Beveria bassiana terus dikembangkan sebagai pestisida hayati. Ada beberapa keunggulan penggunaan jamur ini sebagai pestisida, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu selektif terhadap hama sasaran sehingga tidak membahayakan serangga yang bukan sasarannya. Yang kedua, tidak meninggalkan residu yang berbahaya untuk tanaman, tanah, air, atau manusia. Tidak menyebabkan racun pada tanaman, mudah diperbanyak.
salah satu hama sasaran jamur Beauveria bassiana yaitu untuk mengendalikan ukuran batang coklat. Hama penting tanaman padi ini bisa dikendalikan menggunakan jamur Beauveria bassiana dengan cara seperti berikut. Yang pertama yaitu amati kondisi tanaman padi setiap hari. Jika ditemukan hama wereng, segera semprotkan jamur Beauveria bassiana. Yang ketiga, menyemprotkan dimulai dengan cara membuka barisan tanaman, lalu semprotkan bagian batang bawah tanaman pada padi karena biasanya bagian ini hama wereng berkumpul. Yang keempat, penyemprotan sebaiknya dilakukan sore hari untuk mengurangi kerusakan akibat sinar ultraviolet. Di sini juga untuk 5 cara tepat pengendalian hama, yaitu yang pertama ada tepat jenis, tepat cara, tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Terus untuk yang berikutnya yaitu teknik perbanyak Agensia Hayati Beauveria bassiana. Bapak Ibu, bahwa Agensia Hayati Beauveria bassiana itu bisa diperbanyak, yaitu bisa dibikin sendiri dengan mudah dengan bahan yang pertama yaitu beras giling atau jagung giling, yang kedua air bersih, terus kapas dan alkohol, yang keempat starter jamur Beauveria bassiana, terus yang alatnya kompor, tampah, kantong plastik, terus staples. Cara pembuatan yaitu penyimpanan media menir, terus cuci bersih beras giling atau jagung giling, terus pemasakan air dalam dandang hingga mendidih, kemudian kukus beras jagung giling selama 45 menit hingga setengah matang, angkat lalu dinginkan. Setelah dingin, beras jagung giling dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran 250 gram sebanyak 100 gram sampai bahan habis. Setelah dimasukkan dalam kantong plastik kecil, masukkan dalam kantong plastik besar untuk disterilisasi. Yang kedua, sterilisasi pemasakan air dalam dinding hingga mendidih, masukkan media bersama plastiknya, kemudian kukus selama 60 menit. Terus inokulasi media yang telah disterilisasi, kemudian dilakukan inokulasi dengan starter Beauveria bassiana. Perbandingan starter dengan media adalah 5 gram Beauveria bassiana dalam tiap plastik isi 100 gram media. Pengambilan starter menggunakan sendok teh dan dilakukan secara hati-hati di ruangan yang bersih, lalu disimpan. Tuang beberapa tetes alkohol ke telapak tangan dan usapkan secara merata seperti membasuh tangan. Lakukan sterilisasi sendok dengan cara celupkan kapas dalam alkohol 60%, kemudian usapkan pada sendok tersebut. Yang keempat, inkubasi. Setelah proses inkubasi selesai, plastik disusun pada tampah dengan menggunakan rak bambu di dalam ruangan yang bersih dan kering, terhindar dari lalu lalang orang. Inkubasi disimpan selama 10-50 hari. Media beras jagung giling akan ditumbuhi oleh jamur dengan benang yang berwarna putih. Kapas yang menandakan pembiakan Beauveria bassiana berhasil. Hasil biakan telah siap diaplikasikan di lapangan. Ya, terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa saya berikan. Sebelum kita tutup acara, sebelumnya saya akan membagikan post-test terlebih dahulu.
monggo Bapak Ibu diisi kembali. Saya beri waktu 5 menit. Ya, setelah dilakukan penyuluhan dan dilakukan protes, ada peningkatan di tingkat pengetahuan di tingkat petani ini. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.